Wah, aku ki ra nyangka, Pak. Ora nyangka nek iso videoku ki viral. Biar saya bukain jalur tengah. Tetapi tiba-tiba ambulan kok ambil kiri. Nek aku kuwi salah satu korban tsunami waktu kala itu 2004. Wah, aku ki ra nyangka, Pak. Ora nyangka nek iso videoku ki viral. Video bab apa kuwi? Kuwi ki wingi ki aku ki gawe video to. Kuwi ki videone iki oleh 2 orderan. Kuwi orderane red. Nah, yang pertama ki ngebur doro. Ngebur. Kuwi aku barang yo kaget, Pak. Aku yo ora nyangka iso kedua kalinya iki lho. Le ngebur doro, tapi kuwi tak lebokke nang konten sing kepindho. Terus Kuwi aku yo ora nyangka, Pak. Le nggawa barang ki yo dadak nggawa keranjange doro kae lho, Pak. Digawake. Ya aku badune kudu balekke meneh. berarti oleh ongkos PP. Oh iya, kudune. Tapi yo alhamdulillah yo oleh. Nah, kuwi aku yo ora nyangka banget sih, Pak. Kok iso oleh-oleh orderan kok yo aneh-aneh ya. Wong kok yo unik ngono lho. Oleh order. Jadi kowe iki entuk orderan aplikasimu. Red. Tekan ngomahe kon gabur doro. Apik. Pirang kilo kuwi, Mas? Wah, lumayan ya. Seko kayak iki oleh seko Kasihan, Pak. Nah, ngebure nang daerah Demak Ijo. Wah, lumayan to kuwi. Bolak-balik yo sak liter yo iso. Le kon cepet yo, Mas, le ngebur dorone le nggawa motore cepet. Selak tak nggo lomba, alesane nggo ngetes sik. Wah. Oh, colok ya ngene. Wah, oke lah. Bar kuwi bar rampungan kuwi, bar aku balik kene, aku pindah. Golek sing tenanan lho orderane ora mung kaya kuwi mau ngebur doro. Oleh nang daerah Kota Baru. Kuwi dikon gugah yange turu, Pak. Sing order wedok. Red. Tak kira wah, alhamdulillah iki orderan kepindho oleh red meneh. Semoga wae ora aneh-aneh ngono lho. Jebulane di chat, "Mas, mohon maaf, minta tolong aja ini ke lokasi penjemputan langsung dimulai aja untuk jalan. Sampai situ tuh nanti minta tolong bangunin pacar saya tidur." Terus mlebu ning kose ngono apa? Ora, Pak, kon dodok nang ngarepane. Ayo, kos apa omah? Iya, nang omah. Oh, ngomahe. Omahe. Lah kuwi posisi dhek iki WA ke jam 6 tekan ke jam 10 ki ora dibales karo yange. Paling ya wedine kan pikirane cewek-cewek ya dolan apa ora ya ngono kae lah, ngerti dhewe to, Pak. Tak dodok, kula nuwun Mas, kula nuwun. Mas golek yangmu mbok yo tangi, cete yangmu ki mbok dimaca dijawab. Terus wonge piye yo? Yo wonge, "Oh nggih Mas, matur suwun digugah ngono kuwi barang." Aduh, aku barang yo ngepetisi nih, Pak. Customer unik berarti. Wah, customer unik kepindho. Wah, kuwi aku paling wis enggak iso ngopo-ngopo meneh, oleh loro kok yo unik-unik kabeh. Pas hari itu juga. Satu hari. Alhamdulillah juga ya, habis keunikan itu juga saya dapatkan orderan yang lebih banyak lagi waktu hari itu. Bisa sampai hampir tutup poin yang kedua waktu itu. Kurang berapa ya itu? Kayaknya 50, tapi udah terlalu malam dan terlalu capek gara-gara dapat orderan yang pertama dan yang kedua itu yang terlalu unik itu yang bikin saya capek gara-gara aduh. Ya semoga aja ya dapat lagi sih. Berarti kontenmu tadi itu sempat viral berarti ya? Enggak, viral. Jeblok, Pak, hitungannya. Neng sosmed. Iya, nang Instagram. Yo, aku lagi bisa niki lho, Pak. Lagi jeblok-jebloke lagi bisa niki aku. Nah, untuk teman-teman yang belum lihat isi kontennya Mas apa, Mas? Mas Reza. Mas Reza bisa lihat di jam semene malah wis entuk rong orderan. Orderane yo aneh-aneh. Apa mergo aku ki driver anyaran po piye yo nang Jogja kita dene orderan koyo ngene iki. Pokoke awale oleh orderan red. Kuwi dikon ngebur doro. Lah apa rupa aku iki kaya jogging ngebur ke doro iki. Mbok doro sik iki orderane aneh.
iki. Terus tak gebur ya Mas. Nah, sing keloro oleh orderan red. Nah, tapi iki tak kira boncengke wong ngono. Wis seneng, wis semangat. Sebulane malah kon gugah yange turu. Nuwun Mas. Nuwun. Mas, Cuma. golek yangmu Mas, tangi. Yangmu golek dhewe arep bales-bales kok. Oh, oke, semua. Nggih, siap. Nggih. Wah, pokoknya dino iki rada semrawut iki. Orderane kotrok kok pokoknya. Yo bener sih oleh pemasukan, tapi orderane ya ora kaya ngene lah. Tarifnya emang murah. Driver wong Jogja mesti sungkan nek nolak orderan. Kanggo kowe pengguna Jogja kita, rapopo orderane aneh-aneh. Tapi ojo lali karo tipe. Kontennya yang sempat viral, nah siapa tahu jenengan juga terinspirasi untuk order ke Mas Reza gabur pacare. Ngono ya iso. Boleh. Boleh. Kalau enggak order untuk nemenin pacarnya jalan-jalan malam minggu ya siap. Kayak misalnya baru LDR atau gimana terus pura-pura jadi kesepian. pacar. Iya, siap. Wis jane ojol mau bro jodoh. Tapi yo siap-siap bae nek oleh customer unik yo siap diangkut. Siap diangkut pokoknya apa wae Los, siap di los, sasak. sasak. Apapun itu, cuaca apapun badai tetap di terabas. Mas Reza ini berarti kesibukannya nggak sebagai driver ojol saja. Iya, bener Pak. Nyambi apa Mas? Aku itu kuliah. Yang pertama kuliah. Oh kuliah, berarti Iya. kuliah sambil bekerja. Iya. Luar biasa sebagai anak muda. Terus Iya. kuliah di Saya di Universitas Aisyah Yogyakarta di Ring Road Barat di Aisyah. utara perempatan Demak Ijo. Salah kabeh iki. Mau kondonge UMY. Gulno Universitas Aisyah. Unisa. Unisa. Oh ya, Unisa. Jurusan apa Mas? Saya teknologi informasi. Teknologi Informasi. Nah, Mas Reza ya sebutannya Mas Reza ini Ya. driver ojol ya kuliah. Nah, iki aku krungu-krungu Mas Reza ini juga sebagai anggota di sebuah relawan pengawalan ambulan. Ya, itu benar. Mm. Benar banget. Saya juga selain kuliah, selain jadi ojol juga turun terjun untuk kemanusiaan, untuk membantu kayak ambulan-ambulan yang memang butuh bantuan untuk pengawalan juga sih. Kayak dulu tuh saya tuh bisa masuk ke situ juga dari keinginan diri sendiri. Waktu itu pertama kali ingin jadi escorter itu gara-gara lihat ada channel YouTube. Beliau tuh namanya channel YouTube-nya Yos MV. Saya nggak sengaja lihat YouTube, kemudian lihat konten-kontennya beliau. Dan saya terinspirasi, makanya saya ingin membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Dan akhirnya waktu itu SMA kelas 3, udah hampir kelulusan, saya sering mengawal ambulan, tapi belum masuk komunitas, Pak. Masih ibaratnya independen kalau bahasanya. Dan waktu itu saya cuma sampai kalau pengawalan dari Kulon Progo cuma sampai PKU Gamping aja, tidak sampai rumah sakit yang dituju. Karena saya masih belum tahu rute-rute daerah Jogja waktu itu. Masalahnya saya kan rute-rutenya di Kulon Progo. Oh, gitu. Muter-muter ke nang Kulon Progo. Tapi waktu itu sempat Tinggalnya di Kulon Progo iya, Mas Reza. Kulon Progo. Sempat Kulon Progonya di saya masuknya Kulon Progo Pengasih. Dekat RSUD. Iya. Jadi ngawalannya dari Dia dari daerah-daerah seputaran situ masuk ke PKU Gamping. Tapi waktu itu pernah waktu awal-awal pendaftaran di kampus, saya pendaftaran masuk kayak pembayaran UKT dan sebagainya itu kan pembayaran secara offline. Nah, saya itu ketemu nih sama ambulan, kayaknya tujuannya belum tahu kemana, tapi masih pikiran saya mungkin ke Sarjito. Lengawal carane piye ngono. Kalau untuk caranya lengawal masih ya belum Belum paham karena belum paham, independen. cuma lihat dari konten dan saya cuma mengikuti apa yang dia katakan, terus saya untuk patokan saya ya ketika saya salah ya salah gitu. Akhirnya saya bawa, tiba-tiba ada
ada tim eskorter. Dia masuk juga, membantu juga. Saya kaget. Ternyata di Jogja juga ada tim eskorter. Nah, waktu sampai RS saya diajak sampai ke Sarjito waktu itu, Pak. Sampai Sarjito ditanya. Dia buka masker. Loh, Mas Reza toh tadi. Jenengan atau Mas? Ternyata teman saya sendiri itu. Dari Kulon Progo juga, Pak. Akhirnya ditanyain, jenengan ikut komunitas apa? Saya jawab, emang ada komunitasnya? Waktu itu kan saya memang belum tahu ada komunitas relawan yang ada di Jogja itu ada apa enggaknya tuh belum tahu. Wah, waktu itu beliau mengajak saya untuk masuk ke RPAI Jogja. RPAI itu apa, Mas? Relawan Patwal Ambulan Indonesia, Korwil Jogja. Korwil Jogja berarti itu secara skala nasional ada? Ada. Pusatnya di? Kalau pusatnya sekarang masih kurang tahu sih, Pak, saya. Belum tahu. Masalahnya pusatnya pindah-pindah. Gitu. Iya. Tapi terus saya cari informasi kayak di Instagram. Oke lah, saya masuklah ke terjun di dunia perelawan langsung di RPAI Jogja sampai sekarang. Itu menjadi anggota relawan pengawalan apa tadi? RPAI Relawan Patwal Ambulan Indonesia. Nah, itu ada kaitannya dengan pihak kepolisian, maksudnya perizinan nih, terus jenengan kan ngawal ki, jenengan kan sipil kok ngawal ambulan itu apakah diizinkan atau mungkin sebagai seorang sipil ki mah membayani ki ngawal ambulan banter padahal kan. Itu gimana? Kalau dulu kan sempat ada yang viral itu. Nah, tapi kalau yang di RPAI Jogja itu khususnya yang di Jogja nih. Itu kalau sekarang alhamdulillah udah ada kayak ibaratnya kita ada kenalan lah dari pihak kepolisian. Dan alhamdulillahnya juga RPAI Jogja juga itu masuk ke STAK Jogja. Satuan Tim Anti Kriminal Yogyakarta yang di bawah naungannya langsung dari Polda DIY. Gitu. Anak apa? Didiknya. Anak didiknya. Nah, di situ kita diberikan arahan langsung dari orang Polda juga untuk ketika kita pengawalan juga kayak pemasangan strobo, sirine, itu diperizinkan. Ya, tapi khusus untuk pengawalan saja. Ketika tidak ada ambulan, itu tidak boleh dipergunakan. Begitu. Dan itu juga untuk strobo tidak boleh warna biru, Pak. Warnanya? Diizinkan hanya warna merah. Seperti di ambulan. Iya, ambulan kayak damkar kan. Kalau merah kan ibaratkan darurat. Iya, emergensi lah. Menanda itu emergensi. Untuk tergabung di komunitas jenengan itu yang tadi namanya RPAI itu, apakah ada syarat khususnya atau ada pembelajarannya? Jadi tidak mau asal ngawal melu. Kalau pertama kali itu syarat untuk masuk itu, yang pertama kita nanti kita chat ke humasnya RPAI. Nanti mungkin diberikan pertanyaan dulu sama humasnya itu, kayak pertanyaan tentang di dunia relawan, terus udah punya pengalaman belum. Nah, terus nanti kita kayak ada berkas-berkas yang wajib dikirim ke humas itu sebagai patokan kita untuk melapor ke pihak kepolisian juga, seperti kayak foto motor depan belakang kanan kiri, terus STNK dan SIM. Itu wajib. Nah, saya takutnya ketika kita terjadi apapun yang tidak kita inginkan itu bisa, ini udah terdaftar di sini, dia keanggotaan ini, makanya nanti kayak dipermudah. Kemudian nanti ada dimasukkan ke grup namanya Taruna RPAI Korwil Jogja. Itu di situ selama 3 bulan kita dipantau saat kita eskorter tuh gimana. Tapi ketika kita standby dari grup Taruna itu tadi, nanti Tarunanya itu di belakang dulu, di belakang ambulan. Kita Taruna melihat, itu berarti masih baru atau? Iya, masih baru. Masih baru. Iya, kayak Taruna Pol, Taruna Nila. Itu nanti kita ajarin dulu kayak konsep-konsepnya untuk relawan tuh gimana, terus formasi yang kita sering pakai untuk pengawalan juga ada formasinya, kode tangan, kode kaki, itu juga nanti kita informasikan ke Taruna itu, terus kayak SOP juga ada juga, Pak.
Di RPU Jogja itu ada SOP-nya tersendiri. Terus untuk anggotanya itu kan kalau di titik Jogja itu di satu titik atau menyebar, karena yang namanya ambulan itu datangnya nggak di satu tempat, Iya, ya ada yang nggak dari dari Jalan mana-mana. Magelang, ada yang dari mana lah masuk ke Jogja. Nah itu infonya gimana? Kalau informasinya itu ada grup khusus. Oh gitu, ada Iya, grup ada lagi. grup khusus untuk dari yang udah masuk ke keluarga itu ada grup khusus untuk kayak pengurus-pengurus RPI Jogja itu ada yang masuk di situ. Dan grup itu khusus memang dikhususkan untuk memberikan informasi bantuan, meminta bantuan ke kami dari misalnya dari RS mana, dari yang paling jauh itu kayak RSI Fatimah Cilacap. Itu berarti dari driver ambulannya sendiri? Iya, dari driver, kalau enggak dari CO-nya, dari perawat. Oh perawatnya? Iya. Oh berarti sudah punya kontak khusus Iya, untuk ada. ke RPAU Iya. gitu ya. Nanti kita, Mas minta tolong dari sini tujuan Sarjito, ini baru persiapan. Nanti jika sudah siap, saya share live dan memberitahu informasi kalau udah OTW ya. Oh ya, siap. Nanti kita baru share ke grup keluarga dulu. Kita saring, siapa aja yang mau turun, emergency enggaknya. Kode-kodenya khusus untuk Iya, emergency? Iya. Kodenya itu ada 3 Pak kalau di ambulan. Oh gitu. Hijau, kuning, merah, sama hitam. Ada 4. Apa itu? Kalau yang hitam itu meninggal. Oh meninggal. Jenazah, pembawaan Berarti jenazah. ada hanya misalkan ambulan ini masuk arah Jogja kode hitam, berarti Iya. bawa orang meninggal. Iya. Oh gitu. Kalau enggak jenazah tujuan Jogja. Jogjanya mana, nanti kayak dikirimkan rumah dukanya di mana. Nah, itu nanti kita bisa menyesuaikan suara sirenenya. Kan kita harus bisa membedakan suara sirene juga, Pak. Oh ada beda-beda? Iya, ada beda-beda. Kalau kayak jenazah kan kayak suara orang nangis gitu loh, kayak di palang pintu kereta. Nah, suaranya hampir kayak gitu. Tapi kalau emergency suaranya lebih cepat dan keras. Nek sirene sing seneng ya ono lho, Mas. Wah, piye? Tulilu. Oh. Tak kira Nino iso. Iya lho, tulilu. Itu berarti seneng. Seneng kuwi. Anakku ya seneng. Seger kuwi. Tulilu kuwi es. Lewat ora saiki? Ora. Waduh, ora lewat iki. Wah, Terus kembali lagi. Kuwi terus lanjut ketika 3 bulan itu udah memang merasa yakin udah mampu untuk mengawal ambulan, baru dimasukkan ke grup keluarga. Tapi ada cerita unik, Mbak. Dari saya, dari pribadi saya. Pertama kali masuk relawan, seminggu habis masuk, saya langsung kecelakaan. Bu, isi hanyaran. Isi hanyaran kuwi. Yo ngawal ambulan bareng neh. Taruna. Iya, wis ngawal ambulan dilebokke ambulan. Bola apik. Dadi nggo pasien loro ambulane. Oh iya. Ah kuwi ambulane kuwi. Unik iki. Ceritane iki tujuane ketoke Purworejo nek ora salah Pak kuwi. Saya ketemunya di Indomaret Gamping. Arah ke barat. Saya baru standby di situ. Baru share live 5 menit. Baru share live ketemu unit itu. Ya udah saya bawa. Sebelum sampai ke RSPKO Gamping itu ada mobil berhenti nambal ban. Tapi posisinya tuh dia itu masih di jalur motor. Makan jalan. Iya, makan jalan, dan sebelah timurnya itu nggak dikasih tanda. Ketika itu di situ ada mobil baru memperbaiki bannya. Kan harusnya kalau memang memakan jalan kan harusnya memberikan lampu lalu lintas lah di tanda sebelah. segitiga merah Iya, itu. antara merah, kalau enggak ya ban diberdiriin kan udah kelihatan kalau memang di situ ada yang mau baru nambalkan ban atau apapun itu. Waktu itu macet kan, keadaan sore jam 4:30-an. Posisi saya tuh udah ngode untuk ambulan diambil sebelah kanan terus biar saya bukain jalur tengah. Tetapi tiba-tiba ambulan kok ambil kiri. Ternyata lebih slow. Ya udah, ambulan lurus, saya dari tengah itu, loh kok ambulannya hilang. Lah kok hilang? Terus saya lihat spion kanan kiri kok nggak ada, kok ada suaranya Mas Yan. Terus aku lihat, wah ternyata ambil jalur kiri. Ya udah, saya maju motong depan mobil, langsung ambil kiri. Saya mau rencananya cuma mau lihat dulu kiri apa slow terus. Nah tiba-tiba saya waktu ambil kiri itu kaget.
depan saya itu ada mobil berhenti itu Jadi tadi. langsung begitu kiri langsung nabrak. Iya, tapi posisinya saya masih bisa sempat menghindar, tapi tetap udah terlalu dekat mungkin crash. Dan waktu itu percaya nggak percaya ini Pak, kaki saya itu rasanya ditelindes sama bis. Waktu itu. Padahal ya ora. Tapi kurang tahu Pak, tapi masalahnya sepatu saya sampai lepas. Dan rasanya dan waktu saya kecelakaan itu ada Trans Jogja lewat. Bis ngono wae coba. Ya. Aku di tet. Angel. Wah, gue repot ya. Rodok. Iya ngono. Ya, mungkin pas dengan posisi saat jatuh itu memang sepatunya mau kesampar bane. Ya no. Ya iso. Ya no. Keprindes yo sikil Barku wis iya mbuh. Tapi wallahu alam to, Pak. Ya. Bar kuwi ambulane minggir, Pak. Ditakoni, relawan di Mas ngono kuwi. Saya tarunanya RPAI. Nah, terus dibalah ke rekan-rekan RPAI. Pada datang itu ke situ terus akhirnya dibawa ke RSPK Unggamping. Saya suruh ngabarin saudara saya, tidak berani ngabarin orang tua yang di rumah, nggak berani waktu itu. Masih aduh, ngabari orang. Dan akhirnya saya ngabarin saudara saya. Waktu itu ada yang datang, salah satunya dari pengurus itu wakil ketuanya RPAI Jogja. Dia bilang, ngerepoti wae, ora mati sisan. Wah, we rodok awalnya kok ngomongannya kok dok sadis kan baru pertama kali masuk teko-teko ngomong ngono. Tapi alhamdulillah dari pembelajaran itu malah sekarang saya masuk Kak bawa unit-unit yang emergency, Pak. Karena lebih ada tantangannya. Kita ditempel harus kencang. Oke, berarti jenengan itu memang suka untuk di kemanusiaan. Nah, motivasi Mas Reza itu untuk masuk ke jalur relawan pengawalan ambulan itu apa? Yang pertama itu dulu itu saya sebenarnya suruh kuliah di perawat sama ibu. Tapi saya nggak mau, tidak suka ke perawatan. Tetapi kalau kita terjun di relawan, saya malah mau. Kan relawan juga kita tidak hanya untuk mengawal ambulan juga sih Pak. Kita juga ketika ada orang kecelakaan juga, kita bisa membantu untuk edukasi dulu ke korban, kemudian kita mencarikan ambulannya terdekat dari TKP kejadian kecelakaan itu. Kita juga membantu di situ Pak. Tidak hanya untuk terjun aja di pengawalan. Kita juga beberapa rekan juga ada yang punya spesifikasi untuk kayak pengawalan pertama lah. Itu ada dari beberapa rekan-rekan. Oh, dia sudah menguasai ilmu. Iya, untuk penolakan pertama. Iya. Jadi nek wong tabrakan itu ora oleh langsung dipinggirke. Kadang-kadang kan marake macet. Dari warga ngono to. Kuwi padahal enggak oleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh itu. Karena takutnya ketika kita belum tahu keadaan korban itu gimana. Ketika korban kakinya patah, kita tidak tahu. Asal kita angkat. Awalnya dari retak jadinya patah. Nah, nek misalnya Mas, delalah tabrakan jeder jenengan rane ning posisi situ. Nah, warga itu ya karena ya mungkin karena warga ya awam enggak tahu ya tekniknya bagaimana, tiba-tiba terus dia diangkat ke pinggir. Nah, terus terjadi hal yang tidak diinginkan atau belum memperparah lukanya si korban itu. Nah, itu terus gimana? Kalau ketika kami tidak ada di situ, mungkin kami cuma semisal nih, waktu itu pernah dibel dari rekan sendiri. Beliau cuma lewat, ada kecelakaan. Yang di dekat itu saya, tapi saya juga tidak tahu kondisi pasiennya. Dan itu saya disuruh ke lokasi TKP itu sama rekan-rekan itu. Yaudah saya datengin. Saya lihat korban itu udah di pinggir jalan, Pak. Dan saya bingung. Ini posisinya tadi jatuhnya masih di jalan atau memang udah dia minggir sendiri. Nah, akhirnya di situ kayak memberikan edukasi lah ke masyarakat. Kadang-kadang mungkin kalau dari kayak langsung dari relawan-relawan lain, kalau di sini kan ada PMI, PSC. Nah, itu mungkin kalau dari sana itu beda lagi, Pak. Cara memberitahukan biasanya langsung dimarahin dulu. Kalau kami ya mungkin kayak tegas lah untuk memberitahu, Pak, lain kali jangan ketika ada kecelakaan itu kita jangan langsung mengangkat korban. Karena akan memperparah. Iya, takutnya akan memperparah luka yang ada di korban. Nanti semisalnya ada kecelakaan di ring road.
kan ring road dibagi ada dua, jalur cepat sama jalur lambat. Ketika kecelakaannya itu dari jalur lambat mau muter balik ketabrak sama mobil yang satu arah, itu kan di jalur cepat kan mungkin mobil-mobil truk kan pada cepat toh, Pak. Nah di situ kita harus mengamankan korban dulu, kita lihat dulu kondisinya, terus kita semisal nih ada yang tahu ambulan terdekat, kita hubungin ke situ. Terus mengamankan area. Nah, kita mengamankan jalan. Kita kayak memberi kode ke mobil yang mau melintas, suruh pelan-pelan dan mengambil jalur yang memang tidak mengenai korban. Jangan sekali-sekali memindahkan korban. Karena ya itu tadi fatal. Saya pernah pemirsa, jadi kalau melihat kecelakaan jangan sampai jenengan itu mencoba mengangkat berarti gitu Mas. Ya, karena betul. dapat memperparah kondisi. Oke. Nek tak delok vise jenengan iki yo temo tak sawang-sawangi kaya dudu wong Jogja. Mas jenengan iki wong endi to Mas asline? Aku wong Rohingya. Waduh aku, Pak. Waduh. Udu toleh lho Mas. Iya. Udu Pulau Jawa, Ustaz. Udu Pulau Jawa. Iya, pojok kulon dhewe, Pak. Sabang, daerah Sabang, sedurunge Sabang. Endi? Kuwi lho sing jarene nek wong-wong muni Sambi Mekah kuwi lho. Oh ning Aceh. Iya, Banda Aceh, Pak. Oh asli kono. Iya, asli. Waduh to. Pimpin kok Aceh kok iso transisi pindah ke Jogja iki kepiye ceritane Mas? Wah, kuwi ana cerita, Pak. Ceritane ana cerita neh kuwi. Biyen kuwi aku kuwi oleh Pak, cerita saka wong. Nek aku kuwi salah satu korban tsunami waktu kala itu 2004. Kuwi umur piro sampean? 1,5 tahun, kurang luwe, Pak. Yo aku isih cilik ora roh aku. Isih bayek. Oh iya isih ini Pak, gini. Tapi kena korban terdampak korban tsunami kuwi. Iya, 2004. Parah apa ora, Mas? Nek aku ora, alhamdulillah ora. Ora ya. Tapi yo kuwi mau nek saka cerita kuwi ya aku bareng sempet ngekek sih, Pak. Guyu aku. Mbiyen ki ana sing cerita, Mas. Mbiyen ki kowe iki dadi korban tsunami, roe papat. Jenengan iki ditemuke nang wit kambil, temasang nang wit kambil. Padahal wit kambile dhuwure pira? Aku mbaten. Biyen aku ngelak apa ya pengen ngombe degan kok piye ngono lho pikiranku. Terpisah karo keluargamu ngono, Pak. Iya. Terus kowe dadi temangsang. Keluargamu. Dadine sampun nunggu pohon kelapa. Wah, kuwi. Berarti kaya kisahe film apa kae kalau dulu itu ada yang mengisahkan di novel itu hafalan sholat gelisah. Oh, sing di viral gitu. Iya, viral itu. Sempat awalnya dibuat tulisan di novel, buku novel, dan akhirnya dibuat film. Dan itu sempat ke up-nya 2010-an kurang lebih. Terus kenapa pindah ke Jogja? Pindah ke Jogja itu ikut orang di Jogja. Ada keluarga di Jogja. Oh, keluarga di Jogja. Ya ikut keluarga di Jogja sampai dari itu tadi dari umur 1,5 tahun sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Jadi orang tua juga ke Jogja semua. Iya. Oke, terus pas selama di Jogja ini punya kesibukan karena sebagai mahasiswa iki nek ra ndek kesibukan ya suntuk ngono. Wah, yo nglangut ya Pak nang kos, mung glundang-glundung nang dhuwur kasur. Sampeyan ngekos? Iya, ngekos aku, Pak. Kenapa kok ngekos? Kan rumahnya cuma Kulon Progo loh. Yang pertama tuh dulu pernah, Pak. Saya tuh udah punya konsep. Sudah saya hitung-hitung kan, kayak biaya bensin untuk seminggu bolak-balik 1 hari bolak-balik dari Kulon Progo ke kampus, kampus balik lagi ke Kulon Progo. Udah saya hitung-hitung sama uang makan juga itu, Pak. Tapi saat saya kuliah, entah pemerintah tuh nggak tahu gimana sih konsepnya. Kenapa kok tiba-tiba BBM dinaikkan waktu itu? Nah, saya dari situ kepikiran. Sedangkan kalau kuliah itu biayanya sangat tinggi. Saya juga udah memikirkan keluarga, bapak sama ibu tuh nyari uangnya gimana juga. Kayak ibaratan memang
orang tua akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi beda-beda kan namanya anak juga. Kalau saya kok sekarang harus kuliah. Kalau wirawiri kan ya ibaratkan uangnya akan lebih banyak. Saya kalau dari Kulon Progo sampai kampus kalau PP itu kurang lebih habisin 25.000 bisa. PP. Iya, PP. Belum uang makan. Belum sama uang makan. Kemudian belum ada uang kegiatan juga. Diputuskan untuk ngekos karena juga waktu itu bukan awalnya memang nggak diizinkan untuk ngekos. Anak tunggal loh, Pak. Jeneng anak tunggal kan angel tinggal ke omah. Pokoknya keluarga, seko ibu. Yang angel seko ibu, Pak. Tapi waktu itu waktu semester 1 mau naik semester 2. Masuk rumah sakit, Pak, saya. Mondok. Sakit. Gara-gara yaitu tadi yang pertama mungkin fisik kaget. Wirawiri PP dari Kulon Progo ke Jogja ke kampus, terus balik lagi. Wirawirinya itu bikin kaget badan tuh mungkin kayak kurang istirahat, makan nggak teratur juga. Terus kenapa Mas Reza iki milih neng jadi driver ojol iki? Yang pertama aku bingung, Pak. Biyen ki niatku ki kuliah sambil kerja. Tapi bingung kerja apa waktu itu. Nah, saya punya kenalan juga itu ngajak, Mas, butuh arep kerja apa ora? Kerja apa? Dadi ojol wae ayo. Nandi? Nang Gojek po nang ndi ngono ibarate. Jogja kita. Ya ayo, daftar akhirnya. Daftar di Jogja kita. Saya juga kenapa ambil ke Jogja kita juga, yang pertama aplikasi punyanya Jogja. Ya saya juga pencinta pengguna aplikasi dan kayak barang-barang Jogja. Nah akhirnya saya daftar di ojol di Jogja. Ya kurang lebih hampir setahun sih. Hampir setahun di ojol. Iya di Jogja kita. Pengalaman unik apa selama menjadi ojol Jogja kita? Ya, yang pertama itu tadi yang awal tadi saya ceritakan. Sing ngebur doro. Yo ngebur doro. Unik. Ono neh rasik paling unik iki. Paling unik meneh iki luweh yo mlebune luweh piye? Paling nyeleneh yo tapi yo orderan wi. Waktu itu malam jam 12:30. Waktu itu saya on beat-nya 24 jam, enggak saya matiin aplikasinya. Waktu itu yang di kos saya itu ada teman satu lagi tidur di kos. Aplikasinya juga dihidupin Jogja kitanya. Tapi auto beat-nya dimatikan. Yaudah. Saya auto beat-nya lupa enggak saya matikan, Pak, waktu itu. Awalnya yang nyantol itu ke teman saya. Dia udah tidur. Saya masih mainan HP. Dia pakai headset Bluetooth, Pak. Makanya kan kalau orderan masuk kan saya enggak dengar. Malah dia aja yang dengar kan. Mungkin dia udah terlalu pulas atau gimana. Ke cancel, masuk ke saya. Dan saya kan posisinya auto beat-nya hidup. Ya nggak bisa di cancel kan. Ya udah, gelem ora gelem ya kudu di gowo. Aku mbaten. Sigur jam 1:30 ya. Iki orderane aneh-aneh apa ora, tapi kok red. Red, Pak, posisine. Wah, lanang. Aman ngono. Ya wis, menyang to, Pak. Kuwi posisi metuke daerah ini dia, lali aku, Pak. Tapi arah ngulon kuwi. Kuwi iki tekan kono to, Pak. Diparani karo bapak-bapak. Nah, kuwi sing order jebulane. Tapi sing tak gawa iki cah wedok, Pak. Posisine mabuk. Jam 1:30, Pak. Bayangno. Wis sepi dalane nggawa wong mabuk wedok. Ayu, Pak. Cantik, Pak. Semok. Wah, ora. Gitar biola. Gitar Spanyol. Yo. Ya semok kuwi jenenge. Tapi ono kae lah. Dari kuwi bapake, Mas, niku ya sing dibonjengke. Pundi, Pak? Niku sing wedok niku. Wis mlaku wis sepoyongan kae kudu dibopong wong loro munggah nang montor, Pak wi. Le request ngerti ra, Pak? Njaluk lungguh ngarep kaya bocil. Yo piye kuwi? Tak tolak no. Wegah aku, Pak, nek nang ngarep. Tidak bisa. Mergane ndak tiba paling. Yang pertama ya dhek iki nek kuru-kuru, Pak. Dhuwure meh padha.
Tapi nek aku nang ngarep nek metik kangelan, Mbak. Aku enggak iso nek bonceng nang ngarep nek wong gedhe ra iso. Tapi nek bocil ya iso, maksa karang iso ngadeg to, Pak. Ora lungguh to, iso maksa. Akhire Pak jenengan gadah tali rafia mboten? Ono Mas. Wis gorene, Pak. Digawa sak rol, Pak. Wis mbake bonceng nang mburi. Tangane tak kon ngekep. Kaya wong pacaran lho, Pak. Bar kuwi ditali. Saka ngene ngarep ditali nang awakku tengah karo tangane iki dibuntel kanan kiri. Wis kaya wong pacaran iki wis ngene iki, Pak. Ora tak nggoke helm. Ngeterke mung karo 3 kilo kok. Mung bedane aku metok nang kidul nggone ngalor. Ya wis tak gowo. Tekan omah. Aku rek nglakson nang ngarep omahe. Ben wong tuane ngerti ngono lho. Nah, wong tuane ora iso medun to. Pak nyuwun apunten njaluk tulung nguculke taline niki. Niki ditali ya Pak ceritane. Oh nggih Mas siap-siap dibukake taline. Karo wong tuane ngerti Pak. Kon ngopo nggo mlebu nang kamare. Wul. Iki wong tuane piye ya. Jeblane wong tuane barang wis ngerti nek bocahe cen rusak. Jeblane ya saka wong tuane barang sih tak saka pandanganku saka wong tuane barang. Bar kuwi ana neh Pak luwih unik neh kuwi. Termarake emosi sih unike. Pas kuwi aku dolan nang Mako, Pak. Mako IDJ. Waktu itu cerita nang kono. Aku tahu oleh orderan tujuane Kulon Progo. Bengi. Nggawa wong. Bar aku rampung kuwi, bar meneng. Nyantol tenan Pak nggawa nang Kulon Progo tenan bar kuwi. Sumpah kuwi. Saka Malioboro nggone nang Gulan. Waduh ya. Waduh kuwi. Dan kuwi nang Gulan bawah perbatasan sama Sentolo. Selama jadi ojol iki jadi iso nggo tambah-tambah duit jajan. Wah, iya jelas kuwi, Pak. Ya alhamdulillah barang kaya bensin, servis. Ya saka tanggung saka ojol iki mau Jogja kita. Iya, saka Jogja kita. Apa meneh ya customer-e barang ya unik-unik kuwi mau. Pesanmu tinggo anak-anak muda sepantaranmu apa, Mas? Nek saka diriku sendiri tuh yang untuk yang ke mana dulu nih? Untuk semuanya? Ya semuanya. Oh, semuanya. Kalau untuk semuanya pesan saya tuh jadi anak muda itu yang berguna untuk keluarga yang pertama. Yang kedua, janganlah kita bermalasan. Mumpung senom. Iya, mumpung senom. Urung rabi bareng. Mumpung urung rabi. Nek wis rabi beda neh engko critane. Masalahnya gini, kita mencari pengalaman kerja dulu. Kalau kita kuliah nih, kuliah juga itu mata kuliah yang kita pelajari itu tidak akan dibawa ke tempat kita kerja. Tapi kita harus banyakin pengalaman di organisasi maupun di pekerjaan. Ya ibaratkan kayak saya kan kuliah Pak. Kuliah pengalaman organisasi di kampus alhamdulillah ada. Dan sekarang saya fokus untuk mencari pengalaman kerja. Saya kerja udah 3 tempat. Dan paling lama di sini. Jadi ojol. Iya, jadi ojol itu paling lama dan penghasilannya paling besar dari ojol. Malah paling besar. Iya. Terus sak penake dhewe, arep ono karepmu ora ono sing ngatur. Ora ono sing ngatur. Yo nek dijak gawe ngene iki barang yo gas-gas wae. Apa meneh yo kuwi mau yang paling seneng ki olah orderan unik kuwi mau. Oke, tidak terasa kita sudah cukup berbincang-bincangnya. Mas Reza, terima kasih sudah hadir di podcastnya Laju Merah Putih. Selama masih kuat, masih muda, gunakan waktumu sebaik-baiknya. Ngono Mas Reza. Iya, benar. Terima kasih sudah menemani kami. Sampai bertemu di episode berikutnya. Matur suwun Mas. Siap.